Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah farmakognosi. Kali ini kita akan membahas tentang metabolit dalam tumbuhan. Oke, teman-teman sudah siap ya? Tolong diperhatikan karena materi ini lumayan berat ya dibanding yang kemarin. Jadi ini teman-teman tolong diperhatikan begitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Apa sih yang dimaksud dengan metabolit? Mungkin sebelum masuk ke slide selanjutnya, mungkin teman-teman bisa menjawab dulu ya di komentar. Silakan yang tahu apa itu metabolit dalam tumbuhan. Saya tunggu ya teman-teman ya. Akan ada nilai plus di masing-masing mahasiswa yang memberikan jawaban benar begitu ya. Apa yang dimaksud dengan metabolit? Sudah? Oke, masuk ya, kita slide selanjutnya. Metabolit adalah produk metabolisme. Nah, sebelum kita masuk ke metabolit nih, apa sih yang dimaksud dengan metabolisme? Atau metabolisme ini berperan penting apa di dalam tumbuhan begitu? Adakah yang tahu? Nah, silahkan dijawab ya. Saya tunggu di kolom komentar. Oke, sambil menunggu saya akan menjelaskan tentang metabolomika. Metabolomika ini adalah cabang biologi yang mempelajari komposisi metabolit secara keseluruhan pada suatu tahap perkembangan. Nah, metabolisme ini merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Metabolisme mencakup sintesis, yaitu anabolisme, dan penguraian, katabolisme, molekul organik secara kompleks. Nah, silakan teman-teman tulis kembali apa yang dimaksud dengan anabolisme dan katabolisme. Hari ini nilai plus-plusnya banyak ya, karena akan banyak pertanyaan dari saya. Jadi teman-teman cepat-cepatan aja nih, silahkan tulis di kolom komentar apa yang dimaksud dengan anabolisme dan katabolisme. Kemudian, metabolisme total merupakan semua proses biokimia di dalam organisme. Nah, organisme sel mencakup semua proses kimia di dalam sel. Kemudian, tanpa metabolisme, maka makhluk hidup tersebut tidak akan bertahan hidup. Jadi, metabolisme ini sangat penting ya dalam perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Suatu makhluk hidup atau organisme, baik itu hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang hidup di darat, laut, dan udara, itu akan menghasilkan suatu metabolit ya. Jadi metabolit dalam suatu makhluk hidup itu ada dua ya teman-teman, tolong diingat. Jadi besok kalau ujian keluar teman-teman bisa menjawab begitu. Metabolit dalam suatu makhluk hidup itu ada dua ya, metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, metabolit primer ini apa sih? Ya, jadi metabolit primer ini suatu hasil dari metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tumbuhan atau makhluk hidup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi contoh dari metabolit primer yaitu karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat, yang mereka ini merupakan molekul dengan pM yang tinggi, struktur sama untuk setiap organisme, dan digunakan sebagai penghasil energi atau kelangsungan hidup organisme. Nah, biasanya ini banyak dipelajari pada bidang biokimia. Selanjutnya untuk metabolit sekunder, ini merupakan golongan senyawa dengan struktur bervariasi untuk setiap organisme, karena BM-nya relatif kecil, ditemukan dalam jumlah sedikit, dan berfungsi untuk pertahanan diri, melawan penyakit, pertumbuhan, atau hormon. Jadi kalau metabolit sekunder ini digunakan untuk pertahanan diri ya teman-teman. Kalau metabolit primer itu digunakan untuk kelangsungan hidup. Contohnya apa sih metabolit sekunder? Mungkin ada yang tahu? Nah, pertanyaan lagi kan? Jadi banyak pertanyaan untuk sesi kali ini ya.
Kalau metabolit primer tadi kan contohnya ada karbohidrat, lemak, protein. Nah, sekarang contoh dari metabolit sekunder itu apa ya? Silahkan tulis di komentar. Nah, biasanya metabolit sekunder ini mencakup pada bidang kimia organik bahan alam. Sudah? Oke, lanjut ya. Nah, proses metabolisme primer yaitu keseluruhan proses sintesis atau penyusunan dan perombakan zat-zat utama penyusun tubuh seperti polisakarida, protein, asam lemak, dan lain-lain. Kemudian proses metabolisme sekunder yaitu proses kimia jenis lain yang hanya terjadi pada spesies tertentu sehingga memberikan produk berlainan sesuai dengan spesiesnya. Kemudian kalau proses metabolisme intermediate, reaksi ini memungkinkan terjadinya pertukaran materi antara tahap-tahap metabolisme dan tahap yang menghasilkan energi yang dibutuhkan baik oleh sel maupun organisme utuh. Nah, nanti ini teman-teman akan pelajari di slide selanjutnya ya. Jadi kalau masih di sini mungkin masih bingung begitu ya. Jadi teman-teman masih harus membedakan mana itu metabolit primer, mana itu metabolit sekunder. Nah, nanti akan kita pelajari lanjut setelah teman-teman melihat bagan hubungan metabolit primer dan sekunder. Masuk ke hubungan metabolit, saya akan menjelaskan tentang skema ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam metabolisme begitu ya, dalam biosintesisnya atau pembentukan dari hasil metabolisme. Yang pertama mungkin bisa teman-teman catat ya, karena tidak saya tampilkan di slide ya, mungkin boleh dicatat, kali aja ujian keluar nanti ya. Yang pertama yaitu starting material. Nah, starting material ini adalah senyawa sederhana yang cukup stabil secara kimia untuk bahan baku biosintesis. Nah, di sini starting materialnya contohnya yaitu glukosa. Kemudian yang kedua ada namanya prekursor. Nah, prekursor ini adalah senyawa yang terbentuk dari starting material namun bukan produk akhir. Sehingga ini sering digunakan untuk meningkatkan produknya. Nah, contoh dari prekursor yaitu asam amino. Jadi bisa disebut asam amino ini perantara begitu ya, antara starting material dengan produk begitu. Kemudian biokatalis ini adalah enzim pembantu reaksi. Jadi nanti ada enzim-enzim yang akan membantu memperbanyak produk melalui reaksinya ya. Kemudian ada jalur pathway atau jalur biosintesis. Ini adalah serangkaian tahapan reaksi dari perubahan starting material menjadi metabolitnya. Nah, jalur pathway nanti juga akan jalur biosintesis nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya begitu ya. Jadi jalur biosintesis itu ada 3 ya. Jadi melalui jalur asetat, ini ada jalur asetat, jalur mevalonat. Kemudian kenapa sih kita harus mempelajari jalur biosintesis? Yang pertama yaitu untuk mengetahui pola struktur dari metabolit sekunder, sehingga nanti akan mempermudah mengisolasi senyawa aktif bahan alam. Misalkan nih, kita tahu nih ya, terpen atau karotenoid ini berasal dari jalur asam mevalonat. Nah, kalau nanti kita akan mentargetkan senyawa terpennya ini lebih banyak, kita akan mengisolasi senyawa terpennya lebih banyak, maka kita akan dipermudah adanya jalur asam mevalonat, sehingga kita tahu rentetan di mana kita akan mengisolasinya begitu ya. Kemudian juga dapat mempermudah mendesain obat modern, kemudian memperbanyak produk dari metabolit tersebut dengan memodifikasi jalur metabolit. Begitu ya teman-teman ya. Itu istilah-istilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang hubungannya ya. Jadi metabolit sekunder ini tidak akan terbentuk sebelum metabolit primernya mengalami biosintesis begitu ya. Nah, yang pertama ini ya glukosa. Glukosa ini nanti akan membentuk glikosida dan juga polisakarida. Nah, glikosida ini adalah contoh dari metabolit sekunder.
Kemudian glukosa juga bisa akan menurunkan turunannya begitu ya, pentosa, tetrosa. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk pembentukan polisakarida dan juga asam amino aromatik. Nah, asam amino aromatik ini merupakan apa tadi teman-teman? Prekursor ya, prekursor untuk pembentukan senyawa fenilpropanoid, alkaloid, flavonoid, begitu. Kemudian dari asam amino ini juga digunakan untuk pembentukan protein, di mana protein ini adalah metabolit apa tadi? Primer atau sekunder? Betul, primer ya. Kemudian, nah turunannya triosa nih ya, dari glukosa juga ya. Triosa ini juga digunakan untuk pembentukan asam amino alifatik dan juga asam asetat. Nah teman-teman harus perhatikan ini ya, ada asam amino aromatik dan alifatik. Bedanya apa coba? Siapa yang tahu? Ya, kalau aromatik berarti dia ada cincin tertutupnya atau ada cincin benzen. Masih ingat ya cincin benzen di mata kuliah kimia organik ya? Cincin benzen atau C6. Kemudian kalau asam amino alifatik berarti dia rangkaiannya tidak ada cincin tertutup, begitu. Nah, asam asetat ini bisa digunakan untuk pembentukan lemak dan juga untuk pembentukan terpen atau karotenoid melalui jalur asam mevalonat. Jadi, di sini di sebelah kiri ini adalah hasil dari metabolit primer dan yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari metabolit sekunder. Jadi apa tadi contohnya teman-teman untuk metabolit sekunder? Contohnya ada alkaloid, flavonoid, poliketida, terpenoid, karotenoid, dan lain-lain masih banyak ya. Tidak saya tampilkan semua di sini. Begitu ya, bisa dilanjut. Nah, ini biosintesis metabolit primer. Jadi pembentukan dari metabolit primer, yang pertama biosintesis karbohidrat ya. Jadi produksi monosakarida lewat fotosintesis dalam tumbuhan berklorofil, monosakarida diproduksi lewat fotosintesis, di mana proses tersebut terdiri dari dua golongan reaksi, yaitu reaksi cahaya dan enzimatik. Hasil dari kedua reaksi tersebut dapat digambarkan ini ya. Jadi ada 2H2O, CO2 cahaya, ada klorofil, menghasilkan CH2O, H2O, dan O2. Kemudian, biosintesis sukrosa pada penelitian menunjukkan sukrosa tidak hanya sebagai gula pertama yang terbentuk dalam fotosintesis, tetapi juga transport utama. Kemudian, biosintesis lipid, biosintesis asam lemak berjalan dengan sederet reaksi, melibatkan dua kompleks enzim, ATP, NADPH, dan MN2+, serta karbon dioksida. Kemudian, biosintesis asam amino dan protein. Nah, protein ini terdiri dari rangkaian asam amino yang terbagi menjadi dua, yaitu ada asam amino yang esensial, ada juga asam amino yang non-esensial. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih, tadi yang belum sempat komen ya, atau yang baru gabung, silakan tulis di komentar, apa itu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Saya tunggu ya. Oke, biosintesis asam amino ini erat hubungannya dengan biosintesis metabolit sekunder. Keduanya melibatkan proses translasi. Ini ya teman-teman ya, produk metabolit sekunder. Nah tadi teman-teman sudah menyebutkan begitu ya, ada metabolit sekunder itu alkaloid, flavonoid. Nah sekarang saya akan sedikit menjelaskan begitu ya. Metabolit sekunder ini tidak hanya alkaloid, flavonoid tadi ya, masih banyak. Nah, dalam industri farmasi, hasil dari metabolit sekunder ini digunakan untuk pembentukan obat yang berasal dari bahan alam. Nah, kemarin kan teman-teman sudah menyebutkan tuh ya, contoh produk obat dari bahan alam, misalkan digoxin, kemudian ada papaverin, kemudian ada ekstrak beladon, ada kodein, morfin, vincristin, vinblastin, begitu. Nah, senyawa-senyawa itu
Mereka ini termasuk dalam golongan alkaloid. Kebanyakan sih alkaloid ya, mungkin ada golongan yang lain misalkan alflavonoid, steroid begitu. Nah, tapi kebanyakan untuk industri farmasi, obat-obat yang kita gunakan yang berasal dari bahan alam itu berasal dari golongan flavonoid begitu. Kemudian untuk kosmetik, nah teman-teman cewek nih ya, cewek atau cowok? Cewek ya, kebanyakan yang pakai parfum, tapi ada juga sih cowok ya yang pakai parfum. Nah, parfum nih ya, dia berasal dari apa sih teman-teman? Apakah senyawa kimia? Enggak ya. Jadi parfum ini kan mempunyai aroma atau bau yang wangi begitu. Nah, aroma ini diperoleh dari hasil metabolit sekunder. Berasal dari mana coba? Ada yang tahu? Dari minyak atsiri. Minyak atsiri itu adalah minyak yang mudah menguap. Jadi minyak atsiri ini, minyak atsiri ini diperoleh dari tanaman-tanaman, misalkan ya bunga mawar, bunga melati, sakura. Nah, diekstraksi, diambil minyak atsirinya ya. Jadi minyak atsiri ini termasuk golongan metabolit sekunder. Jadi diambil minyak atsirinya, kemudian diolah dan dibuat produk kosmetik. Kemudian antimikroba. Nah, antimikroba ini juga sama, dia juga diperoleh dari hasil metabolit sekunder. Contohnya apa? Penisilin begitu ya, diambilkan dari bakteri ya. Jadi produk metabolit sekunder itu tidak hanya dari tanaman, bisa dari hewan begitu. Nah, kemudian obat tradisional nih ya. Nah, obat tradisional yang kemarin sempat menjawab ya, kalau di industri farmasi berarti kan yang dimaksudkan obat. Tapi kalau sekarang obat tradisional berarti yang dimaksudkan adalah seperti jamu, OHT, kemudian fitofarmaka. Nah, kemarin mungkin ada yang kebalik-balik begitu ya, yang menyebutkan obat farmasi contohnya tolak angin, kemudian stimuno, OB herbal begitu. Jadi itu kurang tepat ya. Jadi OB herbal, kemudian apa lagi? OB herbal, kemudian ambeven. Nah, itu termasuk jamu ya teman-teman, walaupun bentuknya kapsul, walaupun bentuknya sirup, tapi dia logonya masih logo jamu. Kemudian seperti OHT itu contohnya adalah obat herbal terstandar ya. Contohnya adalah Kiranti ya. Kiranti, kemudian tolak angin, itu obat herbal terstandar. Sekarang kalau fitofarmaka, nah kemarin ada yang menyebutkan stimuno ya. Kalau stimuno itu berarti fitofarmaka itu sudah melalui uji klinis. Kalau OHT baru uji praklinis. Kalau jamu itu secara turun-temurun, jadi belum diuji secara klinik maupun praklinik. Sekarang bumbu penyedap. Nah, bumbu penyedap nih kok bisa disebut dengan metabolit sekunder? Ayo gimana prosesnya? Siapa yang tahu? Bumbu penyedap nih berasal dari mana? Dari pohon tebu ya, yang difermentasi begitu ya, yang diolah kemudian digunakan sebagai bumbu penyedap. Itu juga termasuk metabolit sekunder. Kemudian bioinsektisida. Nah, ini ya. Contohnya apa coba? Yang produk dari metabolit sekunder yang digunakan sebagai bioinsektisida. Contohnya bunga lavender, kemudian kulit jeruk begitu ya. Nah, itu kan juga diambil minyak atsiri yang diolah kemudian digunakan sebagai bioinsektisida. Nah, fungsi metabolit sekunder. Nah, ini ya, yang pertama yaitu proteksi terhadap serangan mikroba. Yang pertama yaitu fitoaleksin, yaitu senyawa pertahanan yang dapat diinduksi. Cirinya yaitu strukturnya bermacam-macam, disintesis dari dalam sel di sekitar sel yang terinfeksi, kemudian terakumulasi dalam konsentrasi yang tinggi pada sel yang mati. Kemudian sebagai elisitor, yaitu senyawa kimia spesifik yang menginduksi respon mekanisme pertahanan tumbuhan. Kemudian proteksi terhadap serangga atau gangguan herbivora. Ini bersifat konstitutif. Kemudian pestisida alami pada tumbuhan terdapat
dapat mencapai 10% berat kering pada tumbuhan liar mempunyai potensi sebagai toksin. Contohnya apa nih teman-teman? Proteksi terhadap serangga, misalkan ya pada tanaman sereh. Nah, itu kan mengandung minyak atsiri ya, jadi mempunyai bau yang menyengat begitu ya. Mungkin serangga-serangga yang ingin memakan daunnya pun tidak jadi karena saking kuatnya aroma dari si serai. Kemudian proteksi terhadap gangguan lingkungan, misalkan proteksi terhadap UV ya, jadi adanya antosianin dan juga kutikula. Kemudian osmoproteksi, adanya senyawa prolin dan glisin. Kemudian sebagai agen alelopati, ya ini menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya, yaitu mereka berkompetisi begitu ya. Kemudian ada juga yang menarik serangga polinator atau hewan herbivora untuk membantu penyebaran biji. Misalkan ini tadi juga sama ya, ada yang tanaman yang mengandung minyak atsiri yang baunya wangi begitu ya. Jadi mengundang serangga-serangga ini untuk datang ke bunganya untuk menyebarkan bijinya. Kemudian secara farmakologi dapat sebagai untuk obat-obatan. Jadi fungsi utama metabolit sekunder ini yaitu interaksi tumbuhan dengan lingkungan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kandungan kimia tanaman. Nah, jadi yang mempengaruhi banyak tidaknya senyawa yang ada di dalam tumbuhan itu ada banyak ya. Yang pertama faktor dari luar seperti suhu, iklim lingkungan, jenis tanah dan lingkungannya. Kok bisa? Coba teman-teman berpikir begitu ya. Kok bisa suhu itu mempengaruhi senyawa yang ada di dalam tanaman? Misalkan nih ya, misal kita mau mengekstraksi bunga mawar yang ada tumbuh di Tawangmangu. Tahu ya teman-teman Tawangmangu? Tawangmangu itu di daerah pegunungan ya, yang suhunya juga rendah begitu ya, dingin begitu ya, dibandingkan mawar yang tumbuh di Solo begitu. Kemudian kita ekstraksi, kita ambil minyak atsirinya, pasti hasilnya akan lain. Dengan berat yang sama, kualitas jenis bunga yang sama, pasti nanti akan dihasilkan senyawa yang minyak atsiri yang berbeda. Jadi kan jumlahnya berbeda, kandungannya mungkin juga berbeda begitu. Jadi faktor-faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi hasil dari kandungan kimia. Kemudian juga ada faktor dalam yaitu genetiknya dan juga proses saat panen dan pasca panen. Nah, ini dalam proses ini juga sangat mempengaruhi kandungan kimia. Seperti yang saya sebutkan kemarin ya, saat panen itu misalkan nih bunga cengkeh ya. Bunga cengkeh yang dipanen ketika sudah mekar dengan bunga cengkeh yang dipanen ketika masih kuncup, pasti hasil minyak atsirinya juga akan lain. Pasti lebih banyak yang sudah salah. Berarti masih memperhatikan ya. Berarti yang paling banyak minyak atsiri pada bunga cengkeh ketika dipanen itu adalah yang masih kuncup. Nah, setelah dipanen, yaitu pasca panen ya, setelah dipanen itu kalau pengolahannya juga salah, kandungan senyawanya juga akan berpengaruh begitu, juga akan turun. Bisa jadi turun kalau misalkan disimpannya di sembarang tempat, misalkan di luar rumah, kena sinar matahari, senyawanya terurai, kemungkinan kadar dari kandungan senyawanya pun akan turun. Kemudian, apa yang terjadi ketika tumbuhan dipotong atau ditebang? Nah, silahkan jawab teman-teman. Kalau tumbuhan itu dipotong, apa yang akan terjadi? Apakah metabolismenya akan berlanjut atau terpotong? Ya udah, selesai sampai di situ, mati begitu. Silahkan dijawab ya. Sudah? Nah, akan terjadi gangguan metabolismenya ya. Jadi yang menjawab terjadi gangguan berarti betul ya. Jadi kalau tanaman itu dipotong, maka metabolismenya akan terganggu. Sehingga bagian tumbuhan yang dipotong ini harus segera dikeringkan. Makanya ini yang tadi saya sebutkan bahwa
ketika pasca panen harus segera diolah. Kalau nggak diolah nanti akan turun kualitas dari metabolit sekundernya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi ketika tumbuhan itu dipotong harus segera dikeringkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertumbuhan jamur begitu. Kan namanya tumbuhan atau pohon ketika dipotong kalau nggak segera dikeringkan maka dia akan layu, lembab. Di situ akan terjadi pertumbuhan bakteri dan jamur. Nah, di situ nanti akan mempengaruhi hasil dari metabolit sekunder, yang akhirnya tanaman tersebut akan busuk begitu. Nah, agar sampel tidak terjadi perubahan mutu dan mencapai kadar air yang dipersyaratkan, maka harus diperhatikan yang pertama yaitu pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara pengawetan atau pengolahan pada bahan dengan cara mengurangi kadar air sehingga proses pembusukan dapat terhambat. Dengan demikian dapat dihasilkan simplisia yang terstandar, tidak mudah rusak dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Dalam proses ini, kadar air dan reaksi zat aktif dalam bahan akan berkurang sehingga suhu dan waktu pengeringan perlu diperhatikan. Nah, ini ya teman-teman, kemarin ada 2 ya contoh pengeringan, yang 2 atau 3 ya teman-teman, ada 2 ya, menggunakan cahaya matahari dan juga menggunakan oven. Sekarang suhu pengeringan ya. Jadi suhu pengeringan ini tergantung pada jenis bahan yang dikeringkan. Pada umumnya suhu pengeringan antara 40 sampai 60 derajat Celcius. Dan hasil yang baik dari proses pengeringan adalah simplisia yang mengandung kadar air kurang dari 10%. Nah, untuk penjelasannya kemarin sudah ya. Jadi supaya tidak ditumbuhi jamur atau bakteri. Jadi syarat untuk kadar air itu harus kurang dari 10%. Nah, ini ya kemarin ya. Sama dengan sinar matahari tapi harus ditutup dengan kain hitam dan juga oven suhu 40 sampai 60 derajat Celcius. Atau bisa dikering anginkan. Tapi kalau dikering anginkan ini sangat berpotensi untuk timbulnya jamur karena kita tidak tahu ya, suhu tidak terkontrol. Kemudian kalau ada gangguan lain begitu, misalkan ada kucing atau apa atau tikus begitu ya masuk ke situ, kita nggak tahu, atau serangga lain kan karena cuman dikering anginkan. Kalau paling aman ya pakai oven karena suhunya terkontrol antara 40 sampai 60 dan juga ada tekanan sehingga akan lebih mudah menguap atau kering begitu ya maksudnya. Kemudian komponen-komponen kimia seperti enzim, hidrolase, oksidase, polimerase yang tertinggal pada jaringan yang dipanen itu belum berhenti ya teman-teman. Jadi kenapa kita harus keringkan? Karena supaya enzim-enzim ini tidak rusak, supaya dia masih tetap bekerja begitu ya. Enzim bisa terdapat dalam jaringan, selain itu enzim juga masih mempunyai aktivitas di luar sel hidup. Oleh karena itu, sering dilihat adanya kerusakan hasil panen yang merubah penampilan fisik menjadi coklat, adanya aktivitas enzim oksidase. Contohnya apa teman-teman? Ada tampilan fisik yang menjadi coklat. Misalkan nih, teman-teman mengupas apel ya, itu kan juga ini ya, bisa sebagai contoh begitu, adanya aktivitas oksidasi ya, karena teroksidasi oleh enzim, maka apel yang sudah dikupas kalau tidak segera diolah, maka akan berubah menjadi warna coklat. Kemudian selain tanaman ada juga produk ya, produk krim. Mungkin teman-teman yang perempuan atau cewek nih ya, yang sering pakai krim malam ya, krim malam. Biasanya sih anak kos cuman disimpannya di suhu ruang ya, karena biasanya tidak ada kulkas begitu, disimpan di suhu ruang mungkin dalam jangka waktu 2 minggu atau 3 minggu, biasanya krim tersebut akan berubah menjadi coklat. Benar enggak? Ya kan? Karena apa? Karena krim tersebut mengandung antioksidan yang tinggi. Biasanya kalau antioksidan yang tinggi, maka jika dia penyimpanannya kurang tepat, maka akan mudah teroksidasi berubah warna menjadi coklat. Kemudian enzim memiliki sifat tidak tahan terhadap pemanasan ya. Dengan demikian, tingginya kadar air pada hasil panen dapat menjadi wahana untuk aktivitas berikutnya, baik dalam merubah tampilan fisik atau warna
maupun kandungan bahan kimia. Jadi kerusakan fisik karena kadar air yang kurang terkontrol juga berkaitan dengan timbulnya cemaran khususnya mikroba. Nah ini ya, teknik budaya maupun pasca panen merupakan salah satu rantai proses untuk mencapai jaminan mutu dalam menghasilkan bahan yang memenuhi spesifikasi dan parameter bahan aktif yang jelas. Bahan-bahan hasil panen masih belum terbebas sepenuhnya dari berbagai aktivitas biokimia. Namun, dengan cara budidaya dan penanganan pasca panen yang tepat, maka variasi kandungan bahan aktif dalam simplisia diharapkan dapat diperkecil, diatur, atau distandarkan. Nah ini ya, beberapa contoh metabolit sekunder dan manfaatnya bagi manusia. Nah kemarin teman-teman sudah menyebutkan ya, misalkan nih alkaloid, golongan alkaloid, contohnya ada kodein, kuinin ya, itu termasuk metabolit sekunder ya, yang digunakan. Kodein untuk apa teman-teman? Kodein sebagai antitusif ya. Antitusif biasanya ini harus dengan resep dokter. Kemudian quinin atau kina ya, dari pohon kina itu digunakan sebagai anti malaria. Kemudian golongan fenolik. Nah, contohnya ada lignin, salisin, tetrahidrokannabinol ya. Jadi ini semua adalah contoh metabolit sekunder yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian selain ada alkaloid dan juga polifenol, tadi juga ada terpenoid ya. Terpenoid ini contohnya camphor, mentol, rubber ya. Kalau teman-teman praktek di farmasi praktis ya mungkin ya, itu kan teman-teman sering menggunakan mentol dan camphor ya kan, untuk pembuatan apa ya, salep gatal, begitu krim anti gatal itu kan biasanya menggunakan camphor sama mentol. Nah ternyata ya ini bukan senyawa kimia, ini adalah metabolit sekunder yang berasal dari golongan terpenoid. Nah, jadi ini ya, asetil-CoA ini tadi. Asetil-CoA ini merupakan jalur asam asetat yang nantinya akan digunakan untuk pembentukan alkaloid dan juga terpenoid. Tapi kalau khusus terpenoid harus melalui mevalonat dulu, nggak bisa langsung ya, gitu. Oke, terbanglah. Ya, jalur asam asetat ini digunakan untuk pembentukan poliketida juga ya. Poliketida contohnya ada poliasetilina, prostaglandin, antibiotik makrolida, antraquinone, dan tetrasiklin. Nah, poliketida meliputi golongan besar bahan alami yang digolongkan berdasarkan biosintesis. Keanekaragaman struktur dapat dijelaskan sebagai turunan rantai polybeta keto terbentuk oleh coupling unit-unit asam asetat via reaksi kondensasi. Kemudian termasuk poliketida adalah asam lemak maksudnya ya, poliasetilina, kemudian prostaglandin, antibiotik makrolid, dan senyawa aromatik seperti antraquinone dan tetrasiklin. Kemudian pembentukan rantai polybeta keto dapat digambarkan sebagai sederet rantai reaksi Claisen. Keragaman melibatkan urutan beta oksidasi dalam metabolisme asam lemak. Jadi dua molekul asetil-CoA dapat ikut serta dalam reaksi Claisen, pembentukan asetil-CoA, kemudian reaksi dapat berlanjut sampai dihasilkan rantai polybeta keto yang cukup. Nah ini ya, jadi ini ada dua senyawa ya, ada dua senyawa yaitu asam lemak jenuh dan juga poliketida ya. Bedanya apa teman-teman, ada yang tahu? CH3COH itu apa? Asam apa? Asam asetat ya. Ini tadi kan melalui jalur asam asetat kan ya, asam lemak jenuh dan poliketida. Nah bedanya apa? Bedanya pada sini. Nah, pada asam lemak jenuh dia mengalami reduksi ya teman-teman, mengalami reduksi. Sedangkan pada poliketida dia hanya mengalami kondensasi. Ini ya, ini yang direduksi apa? Senyawa CO-nya, ya kan? Senyawa CO-nya berubah menjadi CH2. Nah, gitu. Jadi untuk pembentukan poliketida dan asam lemak jenuh itu melalui asam asetat.
jalur asam sikimat ya. Ini merupakan jalur alternatif menuju senyawa aromatik, terutama L-fenilalanin, L-tirosin, dan L-triptopan. Yang ini merupakan senyawa-senyawa asam amino ya teman-teman ya. Nah, jalur asam sikimat ini berlangsung dalam mikroorganisme dan tumbuhan, tidak berlangsung pada hewan. Sehingga asam amino aromatik merupakan asam amino esensial yang harus terdapat dalam diet manusia maupun hewan. Kemudian asam amino juga terbentuk dalam muatan tertentu dari E. coli. Adapun contoh reaksi yang terjadi dalam biosintesis asam polifenolat. Nah, dalam biosintesis L-triptofan dan asam 4-hidroksifenilbenzoat juga terjadi antara asam korismat. Jadi rangkaian pembentukan senyawa ini berasal dari jalur asam asetat. Mohon maaf, asam sikimat ya, bukan asam asetat. Tadi asam asetat sudah, sekarang asam sikimat. Kemudian jalur asam mevalonat. Nah, jalur asam mevalonat tadi digunakan untuk pembentukan apa teman-teman? Terpenoid ya. Jadi terpenoid ini merupakan bentuk senyawa dengan keragaman struktur yang besar dalam produk alami yang diturunkan dari unit isopren. Nah, teman-teman ingat ya, kalau mendengar kata isopren berarti itu adalah C-nya 5 yang bergandengan dalam model kepala dan ekor. Sedangkan unit isopren diturunkan dari metabolisme asam asetat oleh jalur asam mevalonat. Jadi tadi ya, teman-teman sudah melihat pembentukannya ya. Nah, suatu senyawa terpen kan tadi sudah dijelaskan ya di awal ya, dibentuk melalui jalur asam mevalonat, tapi harus melalui jalur asam asetat. Ini ya, asetil-CoA tadi adalah bentuk umum dari asam asetat, yang dimana asetil-CoA ini dibentuk oleh fosfoenol virupat dari hasil glikolisis. Nah, glikolisis itu adalah hasil dari turunan dari karbohidrat. Nah, kemudian metabolit sekunder atau produk alami tumbuhan atau senyawa bahan alam umumnya dibagi menjadi 3 kelompok didasarkan pada asal mula dari biosintesisnya. Yang pertama ada terpenoid, yang kedua alkaloid dan senyawa nitrogen, yang ketiga fenilpropanoid dan senyawa fenolat. Nah, kita ya. Terpen. Nah, tadi teman-teman ingat ya, terpen itu terdiri dari unit isopren. Isopren C-nya ada berapa teman-teman? Ayo, tadi berapa? Isopren itu C-nya ada 5. Nah, terdiri dari kepala dan ekor. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian hanya ada berapa teman-teman? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya? Benar nggak sih? Iya, benar. Jadi C5H7 ini ya. Kebanyakan mempunyai karbon yang jumlah kelipatannya 5, C5 ya. Klasifikasi terpenoid berdasarkan pada jumlah unit C5. Sering dinamakan sebagai isoprenoid, walaupun isopren merupakan prekursor biologis. Berasal dari fusi berulang dari cabang 5C dari unit struktur isopentenil. Monomernya disebut sebagai unit isopren. Terpen merupakan golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan tumbuhan dan terutama terkandung pada getah dan vakula sel, pada hewan terutama serangga dan beberapa hewan laut. Nah, terpenoid ini ya merupakan struktur yang mirip dengan terpen dan mengandung unsur-unsur lain atau gugus fungsi di samping C dan H. Terpenoid dapat mengandung gugus hidroksil, gugus karbonil, dan juga karboksilat. Kemudian terpenoid berperan untuk bau harum seperti pada pohon kayu putih, selera atau rasa dari kayu manis, jahe, cengkeh, atau warna pada kuning. Ya, jadi kebanyakan tanaman-tanaman yang mengandung minyak atsiri itu termasuk golongan dari terpenoid.
Jadi klasifikasi terpenoid berdasarkan banyaknya isopren ya, dibagi menjadi beberapa. Ini sebenarnya masih banyak ya, cuman ini saya tampilkan hanya ada 6. Yang pertama hemiterpen ya. Hemiterpen itu adalah C5 atau disebut dengan isopren. Mengandung 1 unit isopren ya. Hemiterpen. Kemudian monoterpen. Monoterpen itu terdiri dari 2 unit isopren. Berarti mengandung berapa C? Kalau 2 unit isopren berapa? 10 ya. Berarti mengandung 10 atom C. Kemudian sesquiterpen, 3 unit isopren atau 3 satuan isopren, berarti ada 15 atom C. Diterpen, 4 unit isopren berarti 20 atom C. Kemudian triterpen, tri berarti itu 3 ya, tapi bukan 3 atom C, tapi ada 30 atom C. Kok tahu dari mana? Dari sini. Terdiri dari 6 unit isopren. 6 kali berapa? 6 kali 5. 4 kali 5 20, 3 kali 3 15, seperti itu. Dan seterusnya. Paham ya teman-teman ya? Sekarang kita bahas alkaloid ya. Alkaloid merupakan kelompok basa yang mengandung gugus nitrogen. Sebagian besar berasal dari asam amino dan hanya beberapa yang berasal dari purin atau pirimidin. Contohnya kafein ya. Kafein apa teman-teman? Kafein itu senyawa yang ada di dalam teh atau kopi. Itu termasuk alkaloid ya. Kemudian sering bersifat racun bagi manusia. Ya. Jadi ada yang bersifat racun, misalkan dipakai orang zaman dulu untuk anak panah gitu. Kemudian biasanya tidak berwarna, sering bersifat optis aktif, kebanyakan berbentuk kristal tapi hanya sedikit yang berupa cairan. Misalkan nikotin ya. Nikotin ini berupa cairan pada suhu kamar, pada rokok ya. Kemudian uji sederhana atau tidak sempurna, misalkan untuk alkaloid dalam daun atau buah segar, yaitu rasanya pahit pada lidah. Jadi teman-teman kalau makan sesuatu, misalkan makan apa ya yang rasanya ada pahit, berarti di situ ada golongan alkaloid. Misalkan nih ya pada kopi, ya kan mengandung kafein ya. Nah itu kan agak pahit ya kopi. Kemudian teh kalau nggak pakai gula itu juga pahit loh ya. Pahit atau agak sepat. Kemudian apalagi yang pahit? Daun pepaya. Nah itu juga ya, daun pepaya kalau tidak diolah itu juga rasanya sangat pahit. Nah di situ banyak sekali kandungan alkaloidnya. Itu adalah cara sederhana jika kita ingin mengetahui golongan senyawa yang ada di dalam tanaman. Kemudian alkaloid merupakan golongan heterogen, bersifat berkisar senyawa sederhana seperti konin, kemudian sampai struktur pentasikliknya seperti trinina ya, trignina, yaitu racun pada kulit stignos ya. Kemudian amino tumbuhan, misalkan meskalina dan basa purin dan pirimidin, contohnya kafein. Kemudian banyak alkaloid yang bersifat terpenoid dan beberapa misalkan solanina, yaitu alkaloid pada kentang ya. Nah, solanina pada kentang. Kemudian sebaiknya ditinjau dari segi biosintesis sebagai terpenoid termodifikasi. Kemudian alkaloid lain berupa senyawa aromatik, misalkan kolkisin ya. Alkaloid tropon umbicrocus mengandung gugus basa, gugus rantai samping. Kolkisin ya, kolkisin pernah mendengar ya teman-teman? Kalau saya sih suka anggrek ya, saya sering beli pupuk yang dia itu mengandung kolkisin ya, jadi itu bagus untuk tanaman saya ya, anggrek ya, dan juga tanaman hias lain. Kemudian alkaloid ini juga ditemukan pada bagian daun, akar, biji, batang, dan kulit kayu. Banyak ditemukan pada angiospermae. Umumnya tidak terdapat dalam gimnospermae, paku-pakuan, lumut, tumbuhan tingkat rendah. Nah teman-teman kalau mau nyoba nih ya, gimnospermae atau paku-pakuan kemudian digigit begitu ya,
Kok nggak ada pahit-pahitnya? Ya iya, karena apa? Karena jarang sekali ditemui alkaloid ini pada paku-pakuan, lumut, begitu tumbuh-tumbuhan tingkat rendah. Biasanya alkaloid pada tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian fungsi alkaloid yaitu sebagai pelindung, penghalau atau penarik tumbuhan dari serangga hama dan penyakit, pengatur tumbuh sebagai basa mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion. Kemudian reaksi utama yang mendasari biosintesis senyawa alkaloid adalah reaksi Mannich antara suatu aldehid dan suatu amina primer dan sekunder dan suatu senyawa enol atau fenol. Biosintesis alkaloid juga melibatkan reaksi rangkap oksidatif fenol dan metilasi. Selain itu juga jalur poliketida dan mevalonat. Nah ini ya, ini struktur beberapa alkaloid umum. Yang ini adalah struktur dari konina ya. Konina ada benzen, ada nitrogennya ya. Kemudian nikotin ya. Nikotin ini juga ada nitrogen di sini. Kemudian solanina tadi ada di mana teman-teman? Ada di kentang ya. Ini juga ada basa nitrogen. Jadi kebanyakan kalau ada basa nitrogen di situ ada golongan alkaloid. Kemudian pemanfaatan alkaloid secara farmaseutikal yaitu skopolamin ya sebagai anestesi, sanguinarin sebagai antibakteri, kemudian stimulan untuk nikotin, kofein, narkotik, kokain, morfin, racun, tubokurarin. Nah ini ya, tubokurarin ini digunakan sebagai anak panah ya, biasanya orang zaman dulu untuk berburu hewan buruan begitu ya, bukan untuk meracun temannya, jangan ya. Jadi ini sebagai racun di anak panah untuk berburu hewan. Kemudian pengelompokan alkaloid ya, ada pyrrolidin, tropan, piperidin, pyrrolizidin. Nah, ini aja banyak sekali ya, teman-teman bisa baca. Ya, pyrrolidin contohnya pada ornitin ya. Prekursornya adalah ornitin. Kemudian contohnya adalah nikotin. Jadi nikotin ini tidak akan terbentuk ya, tidak akan langsung terbentuk dari pyrrolidin sebelum melewati ornitin. Jadi prekursor ini penting ya untuk pembentukan suatu produk. Nah, nikotin ini biasanya digunakan sebagai stimulan atau depresan. Kemudian ada quinolizin, isoquinolin, dan indol. Nah, ini juga masih golongan alkaloid ya. Kemudian ada alkaloid turunan ornitin ya. Ornitin merupakan prekursor pyrrolidin siklik yang terdapat dalam alkaloid pada tembakau dan tumbuhan Solanaceae. Nikotin merupakan senyawa pemula dari sejumlah alkaloid tembakau lain. Ya, jadi prekursornya adalah ornitin. Jadi nikotin ini tidak akan terbentuk langsung dari tanaman tembakau terbentuk nikotin, enggak ya. Jadi harus melalui prekursor ornitin. Kemudian alkaloid turunan lisin ya. Lisin merupakan senyawa prekursor piperidin ya. Piperidin yang terbentuk rangka dari beberapa alkaloid antara lain lupin, lupinin, dan lupan. Lucu ya. Lupin, lupinin, dan lupan. Nah, piperidin ini biasanya terdapat pada tanaman lada ya. Lada kan nama latinnya apa teman-teman? Piper nigri ya, piper nigri, piper alba. Nah, itu mengandung golongan senyawa piperin atau piperidin. Bukan atau, dan piperin dan piperidin. Kemudian lycopodin ini adalah senyawa yang dihasilkan dari tumbuhan Lycopodium yang termasuk ke dalam alkaloid turunan lisin. Kemudian ada alkaloid turunan tirosin. Nah, tirosin ini merupakan produk awal dari sejumlah besar senyawa alkaloid. Senyawa intermediate yaitu dopamin yang merupakan prekursor dari biosintesis berberin, papaverin, morfin. Kemudian sintesis morfin yaitu dua cincin tirosin bergabung membentuk struktur dasar morfin. Kemudian colchicine merupakan alkaloid dari tumbuhan Colchicum autumnale ya. Kemudian inhibitor mitosis ini mencegah agregasi dimertubulin sehingga mikrotubul tidak terbentuk.
Kemudian ada alkaloid turunan fenilalanin. Nah, ini ya contohnya pada alkaloid ephedra. Menghasilkan ephedrin atau pseudoephedrin ya. Ada ephedrin dan juga pseudoephedrin. Nah, ini juga sudah banyak beredar di pasaran begitu ya, pada obat-obat flu ya, obat flu yang dia ditambahkan pseudoephedrin atau ephedrin. Jadi ternyata ephedrin ini termasuk obat yang berasal dari bahan alam. Kemudian alkaloid dari mikroorganisme, contohnya sitokalasin B dan D. Sitokalasin ini menghambat pergerakan mikrofilamen, yaitu inhibitor yang sangat sesuai untuk proses seluler yang melibatkan aktin. Kemudian alkaloid dari tumbuhan taxus, contohnya taksin ya. Alkaloid dari lunaria, yaitu lunarin dan lunaridin. Alkaloid dari tumbuhan Lithyraceae. Kemudian ada alkaloid turunan indol, yaitu triptofan. Sekitar 1200 macam senyawa turunan triptofan merupakan senyawa obat. Misalkan alkaloid indol yang terdapat pada tumbuhan Apocynaceae, Loganiaceae, dan Rubiaceae. Pada tubokurarin, yaitu senyawa aktif curare, racun pada ujung anak panah suku Indian Amerika Selatan, merupakan racun yang berasal dari fungi. Kemudian ada senyawa fenol. Ya, fenol sederhana contohnya adalah katekol ya, katekol. Nah, biosintesisnya yaitu beberapa eksperimen menunjukkan bahwa fenol terbentuk dari fenilalanin melalui para-kumarin asid. Bentuk trans para-kumarin asid yang diubah menjadi asam benzoat, kemudian dioksidasi menjadi dekarboksilasi membentuk fenol. Kemudian meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari tumbuhan, mempunyai ciri sama yaitu cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 penyuling hidroksil, cenderung mudah larut dalam air karena umumnya sering berikatan dengan gula sebagai glikosida. Biasanya terdapat dalam vakula sel. Kemudian golongan terbesar yaitu flavonoid, selain fenolonosiklik sederhana, fenilpropanoid dan quinolik fenolid. Bagi biokimiawan tumbuhan, senyawa fenol tumbuhan dapat menimbulkan gangguan besar karena kemampuan dalam membentuk senyawa kompleks dengan protein melalui ikatan hidrogen, yaitu menghambat kerja enzim pada ekstrak tumbuhan. Kemudian fenol ini sangat peka terhadap oksidasi enzim, yaitu berperan dalam beberapa golongan senyawa fenol yaitu lignin, anthocyanin, flavol, dan flavonoid. Nah, lignin ini digunakan untuk pembentukan dinding sel. Dinding sel apa teman-teman? Lignin. Lignin itu adalah pembentukan dinding sel pada pohon yang berkayu. Kemudian anthocyanin ini adalah pigmen pada bunga, ada berwarna merah, orange, kuning, itu adalah pigmen dari anthocyanin. Kemudian flanol itu penting pada pengaturan pengendalian tumbuh pada tanaman kacang Pisum sativum. Kemudian flavonoid pada kebiasaan makan serangga tubuh merupakan faktor pertahanan tubuh. Dan fenolik ya, fenolik ini merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Kemudian fenolik ini memiliki cincin aromatik dengan satu yang lain gugus hidroksi, gugus lain penyertanya, dan bersifat asam karena kemampuan disosiasi gugus OH-nya. Memiliki kemampuan untuk membentuk kompleks kelat dengan logam, mudah teroksidasi membentuk polimer, menghambat pertumbuhan, misalkan pencoklatan pada potongan tumbuhan atau tumbuhan mati. Contohnya kumarin ya, asam sinamat, asam sinapinat. Nah, jadi kalau teman-teman memotong suatu tanaman, kemudian semakin lama bekas potongan itu berwarna gelap, nah di situ adanya senyawa fenolik yang dia membentuk polimer ya, sehingga menjadi warnanya gelap. Sebagian besar senyawa fenolik termasuk dalam flavonoid. Kemudian pada sebagian besar senyawa fenolik, produk awal biosintesisnya adalah sigimat. Senyawa fenolat ada hubungannya dengan lignin tikat
sebagai ester atau terdapat di daun dalam fraksi tidak larut dalam etanol atau mungkin dalam fraksi larut dalam air, yaitu sebagai glikosida sederhana. Degradasi flavonoid dan fenol kompleks antara lain dalam suasana basah menghasilkan satu fenol sederhana atau lebih dan asam fenolik. Nah, beberapa khas dari fenolik ya, itu biasanya ada kerangka dasarnya C6. Fenol itu benzen kan C6 ya, yang ditempeli OH, itu fenol. Nah, turunannya ada banyak, ada C6, C1, C6, C2, C6, C3 gitu. Nah, ini juga ya, ada banyak sekali contoh dari turunan fenolik ya. Ada santon, antraquinon, flavonoid, neolignan, bioflavonoid. Nah, ini semua contoh dari turunan fenolik. Kemudian sekarang fenilpropanoid. Nah, fenilpropanoid ini adalah senyawa fenol alam yang mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping terdiri atas 3 karbon. Merupakan turunan asam amino protein aromatik yaitu fenilalanin dan fenilpropanoid. Dapat mengandung satu sisa C6 atau C3. Contoh, hidroksisinamat sebagai bangun dasar lignin yang berkaitan dengan pengaturan tumbuh dan pertahanan terhadap penyakit. Kemudian hidroksikumarin, fenilpropena, dan juga lignan. Flavonoid. Nah, flavonoid ini yang paling sering muncul ya teman-teman di tanaman ya. Jadi semua flavonoid menurut strukturnya merupakan turunan senyawa induk flavon berupa tepung putih pada tumbuhan. Kerangkanya diingat-ingat besok kalau ujian keluar. Flavonoid itu C6, C3, C6. Ingat-ingat ya, C6, C3, C6. Flavonoid disatukan melalui jalan kecil fenilpropanoid asetat dalam semua tanaman tingkat tinggi. Nah, flavonoid biasanya berikatan dengan gugus gula sehingga membentuk glikosida yang larut air. Jadi flavonoid itu ada dua jenis ya teman-teman ya. Ada yang berikatan dengan gula atau disebut dengan glikosidanya, ada yang tidak. Jadi ada yang bisa larut di air, ada juga yang bisa larut di yang bukan air, istilahnya pelarut yang non polar. Kemudian flavonoid mengandung sistem aromatik terkonjugasi, karena itu menunjukkan pita serapan kuat pada spektrum UV dan sinar tampak. Kemudian ditemukan dalam tingkat sangat tinggi pada buah apel, bawang, tomat, teh gitu. Kemudian struktur dasar flavonoid berasal dari pola C15 atau flavon. Perbedaan dengan senyawa fenolat lain yaitu tingkat oksidasi cincin piran di bagian tengah dan sifat biologisnya. Beberapa kelompok misalkan flavonon tidak berwarna mempunyai fungsi pembentukan pigmen antioksidatif atau agen alergi. Nah, ini contoh dari beberapa flavonoid ya. Jadi flavonoid ini ada turunannya sangat banyak. Misalkan antosianin, kalkon, auron, flavanon, flavonol, hidrokalkon, dihidrokalkon, kemudian protoantosianin, katekin, bioflavon, isoflavon. Nah, itu adalah turunan dari flavonoid yang mempunyai peran masing-masing begitu. Misalkan nih, antosianin mempunyai pigmen warna merah, kalkon pigmen warna kuning. Nah, silakan dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, ini antosianin ya. Antosianin merupakan warna paling penting dan paling banyak yang tersebar dalam tumbuhan. Merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal yaitu cyanidin dengan penambahan atau pengurangan gugus hidroksil atau metilasi. Umumnya berwarna merah atau kuning tergantung pada pH. Kemudian warna biru diperoleh dari hasil pembentukan kelat dengan ion logam misalkan Fe. Keragaman flavonoid sebagian besar didasarkan pada pola hidroksilasi atau metilasi dari 3 sistem cincin. Nah, antosianidin adalah aglikon antosianin. Nah, teman-teman diingat ya besok kalau ujian keluar ya. Aglikon. Berarti dia A itu apa? A itu bukan. Glikon itu gula. Berarti dia tidak ada gulanya. Berarti sifatnya apa? Non polar. Jadi ada glikon dan juga aglikon. Berarti kalau aglikonnya yaitu antosianidin ya.
Jadi antosianidin adalah aglikon dari antosianin yang terbentuk jika antosianin dihidrolisis oleh asam. Sekarang adalah kita bahas quinon ya. Quinon juga termasuk turunan dari flavonoid. Kelompok fenolat berfungsi sebagai kofaktor, kemudian senyawa fenolat pada tumbuhan umumnya dalam bentuk terikat dengan molekul lain, seringkali dengan residu glikosil, sulfat, atau asetil. Dalam keadaan bebas terdetoksifikasi secara parsial yaitu toksik. Senyawa fenol dengan pM rendah misalkan timol digunakan sebagai antiseptik. Ikatan antara flavonoid misalkan antosian dan residu glikosil mempengaruhi warna bunga. Glikosilasi flavonoid ini fungsinya untuk memproteksi terhadap hama dan hewan lain. Kemudian flavonoid minor itu kecil ya, jumlahnya sedikit, yaitu ada kalkon, auron, flavanon, hidrokalkon, isoflavon. Disebut minor karena penyebaran pada kelasnya terbatas. Isoflavon hanya terdapat pada Leguminosae sama Iridaceae. Kalkon dan auron merupakan antoklor, yaitu pigmen kuning yang dideteksi berdasarkan kenyataan bahwa bila daun bunga berwarna kuning diasapi dengan asap basah atau diuapi begitu ya, diuap dengan amonia, maka warnanya akan berubah menjadi jingga atau merah. Kemudian dihidrokalkon yaitu pada Rosaceae. Fluoridin yaitu senyawa dihidrokalkon diisolasi dari apel yang berkaitan dengan ketahanan tumbuhan terhadap penyakit. Flavonol dan flavon. Nah, kalau jenis ini tersebar dalam tumbuhan baik sebagai kopigmen dalam daun bunga maupun tumbuhan tinggi, sering terdapat dalam bentuk glikosida. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, kalau glikosida berarti dia bentuk gulanya. Contoh flavonol yaitu camferol, quercetin, dan miricetin. Fenon berbeda dengan flavonol. Kalau flavon tidak terdapat pada penyulingan 3-hidroksi, ini berpengaruh terhadap serapan UV, gerakan kromatografi, serta reaksi warna. Contoh dari flavon yaitu apigenin dan lutein. Nah ini ya senyawa aromatis, yaitu senyawa yang rumus strukturnya sekurang-kurangnya mengandung satu cincin benzen. Jadi disebut senyawa aromatis itu walaupun cuma punya satu cincin benzen C6 begitu, berarti disebut dengan senyawa aromatis. Klasifikasinya yaitu yang pertama adalah senyawa aromatis sederhana, benzoquinon turunan fenantren, naptoquinon, fenilpropano umum, kemudian turunan fenilpropano rantai terbuka, kumarin dan isokumarin, furano, piranokumarin, kemudian ada lignan-lignin, asam humat, dan tanin terhidrolisa. Oke, kita sudah selesai ya teman-teman ya. Dari hasil yang saya jelaskan tadi, teman-teman harus bisa menjelaskan kembali dalam bentuk tugas. Jadi tadi yang tidak serius mendengarkan, ya kemungkinan kelompatan ya, jadi kelompat-lompat penjelasan saya pasti akan bingung ya. Jadi nanti mungkin bisa diputar kembali videonya supaya jelas. Tugas individunya yang pertama yaitu membuat bagan metabolit dalam tumbuhan. Jadi ada primer dan sekunder, kalian buat bagannya dulu seperti yang saya jelaskan tadi. Buat bagannya, disertai bawahnya nanti diberi penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi itu nanti teman-teman pakai untuk belajar ketika akan menghadapi ujian, begitu. Jadi tugas ini tidak hanya sekedar tugas, tapi mempermudah teman-teman supaya nanti dalam belajar menghadapi ujian itu lebih enak dalam mempelajari biosintesis begitu. Kemudian setelah dijelaskan, kalian berikan contoh hasil produk metabolitnya. Jadi misalkan nih, misalkan pembentukan terpenoid ya. Pembentukan terpenoid itu nanti akan menghasilkan misalkan minyak atsiri. Nah, minyak atsiri kan contohnya banyak, misalkan ada eugenol. Nah, eugenol itu kan adalah minyak atsiri dari bunga cengkeh. Terus ada minyak mawar.
minyak melati. Nah, nanti silahkan kalian cari ya di internet, banyak. Namanya apa? Misalkan eugenol, kemudian ada misalkan alkaloid, ada kofein, ada apa lagi? Ada kodein. Nah, seperti itu. Kalian beri contohnya, contoh senyawanya begitu. Jadi kan tadi ada golongan senyawanya apa, diberikan contohnya. Cari di internet banyak kok. Nah, ini ya yang saya maksud tadi ya. Jadi contoh tanaman yang kedua ini ya, yang kedua beda sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan produknya, contoh produknya. Yang kedua ini contoh tanamannya, beda lagi. Yang kedua adalah contoh tanaman yang mengandung metabolit flavonoid. Misalkan flavonoid ini terdapat pada tanaman buah naga begitu ya. Buah naga itu kan mengandung antioksidan yang tinggi ya. Ada warna merah pada buahnya. Nah, di situ ada antosianin. Nah, antosianin ini kan termasuk golongan flavonoid. Nah, seperti itu. Kalian berikan contoh masing-masing 3. Alkaloid 3, flavonoid 3, steroid 3, terpen 3, tanin 3, saponin 3 begitu. Tugas diketik dan dikirimkan ke link Google Form ya. Seperti kemarin, batas waktunya 48 jam ya, 2 hari setelah selesai kuliah. Jadi kalau hari ini teman-teman selesai kuliah jam 12, berarti dikumpulkan, misalkan ini hari apa nih? Hari Kamis ya. Dikumpulkan berarti maksimal hari Sabtu jam 12 seperti itu. Nah, jika teman-teman masih bingung, ada pertanyaan, boleh silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya balas. Begitu ya teman-teman ya. Kita selesai perkuliahan hari ini. Alhamdulillah gitu ya. Pasti teman-teman sudah kesel, capek banget begitu ya dari tadi. Ngomong terus ya, bukan ya. Ngomong terus, kalian mendengarkan sampai ngantuk-ngantuk. Ya, begitulah ya teman-teman, namanya juga kuliah, kalian harus bersusah-susah dulu supaya akan mendapatkan hasil yang maksimal di kemudian hari. Begitu ya teman-teman, tetap semangat karena kita perjalanan masih panjang. Kalian baru semester 3, masih ada semester-semester ke depan. Kalian harus semangat, nilai harus bagus dari awal begitu ya, IPK ditingkatkan supaya nanti ketika kalian wisuda, kalian bisa memberikan penghargaan kepada orang tua dengan memberikan bukti selempang cum laude. Oh, mah, ini loh, aku selesai kuliah dengan hasil yang memuaskan. Aku dapat nilai cum laude, begitu ya. Cum laude itu berarti IPK kalian harus lebih dari 3,5. Jadi harus di atas 3,5. Kalau teman-teman sudah di semester 3 ini sudah dapat 3,5, berarti ya alhamdulillah, tinggal ditingkatkan atau dipertahankan begitu ya, supaya nanti ketika wisuda teman-teman bisa mendapatkan selempang cum laude tersebut dan menghadiahkannya kepada kedua orang tua. Gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.